Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua dan para penonton yang menonton video ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, Ibu Ayu Wahyuni SPD MPD. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan para penonton yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Semoga video ini dapat manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 6, saya akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelum itu, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Ali Akbar, saya selaku moderator dan pemateri pertama, selanjutnya ada Khairunisa, selanjutnya ada Diah Anjani, dan yang terakhir ada Tasya Darapona. Nah, tanpa banyak membuang waktu, langsung saja kita masuki ke sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi, di mana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke. Di sini kami membahas mengenai sumber belajar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Belajar tidak lagi terjadi dari satu atau dua sumber. Akan tetapi, belajar peserta didik berlangsung dari multisumber. Belajar pun tidak hanya terjadi dalam ruang kelas, akan tetapi berlangsung di berbagai latar dan tempat termasuk tempat ibadah. Nah, jadi sumber belajar itu bukan semerta-merta dari guru atau dari buku paket. Namun, belajar itu memiliki banyak konsep, banyak sumber, baik itu dari latar belakang yang berbeda maupun tempat ibadah sekalipun. Oke, seperti itu. Kemudian pengertian sumber belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Yusuf Hadi Miarso adalah segala sesuatu yang meliputi pesan-pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan baik secara tersendiri maupun terkombinasikan dapat memungkinkan terjadinya belajar. Itu menurut Yusuf Hadi Miarso. Yang kedua, menurut Edgar Dale mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Dan yang ketiga, menurut Rohani, sumber belajar atau learning research adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Dan yang keempat yaitu menurut Association Education, Communication and Technology yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudahkan siswa dalam mencapai tujuan belajar. Nah, dari beberapa pendapat yang telah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sumber belajar adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat memungkinkan terjadinya proses belajar. Oke, jadi sumber belajar itu merupakan segala sesuatu tanpa ada latar belakang tertentu. Baik itu sumber belajar dari buku, dari guru, dari lingkungan, pengalaman, tempat ibadah, dan lain sebagainya yang nantinya akan memudahkan seseorang dalam melakukan proses pembelajaran. Itu yang dikatakan dengan sumber pembelajaran. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemateri saya. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya mengenai sumber belajar. Selanjutnya ada fungsi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas pembelajaran, yang dimana ada mempercepat laju dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak menghina dan mengembangkan gairah. Nah, yang kedua itu ada memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru
yang kaku dan tradisional, dan yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga itu ada memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran dan pengembangan bahan pengajaran. Nah, yang keempat ada lebih menetapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Kelima itu ada kemungkinan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis, fungsi-fungsi di atas, sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti penting sumber belajar. Nah, selanjutnya ada komponen di dalam sumber belajar. Komponen-komponen yang ada di dalam sumber belajar yaitu ada pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komponen yang lain, biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Dalam konteks pembelajar, pesan ini terkait dengan isi bidang studi dan akan dikelola dan direkonstruksikan kembali oleh pembelajar. Pesan pembelajaran tidak hanya bersumber dari sumber-sumber belajar tertentu, tetapi juga terdapat ditransmisikan oleh pembelajar sehingga pembelajaran bersifat reciprocal. Terus ada orang tertentu yang terlibat dalam penyimpanan atau penyaluran pesan. Orang yang dimaksud di sini adalah orang yang menyimpan informasi. Pada dasarnya setiap orang bisa berperan sebagai sumber belajar, namun secara umum dapat dibagi dua kelompok, yaitu ada orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar, utama yang dididik secara profesional seperti guru, instruktur, konselor, dan lainnya. Terus ada juga orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan, seperti dokter, atlet, pengacara, arsitek, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya juga. Nah, selanjutnya juga ada bahan. Bahan ini sering disebut dengan perangkat lunak. Bahan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan itu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman, elektronik, web, dan lainnya. Terus ada alat. Kelompok ini sering disebut perangkat keras. Alat dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat yang ini benda-benda yang berfungsi fisik yang sering disebut dengan perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran. Nah, terus juga ada teknik. Prosedur berlaku atau pedoman langkah-langkah dalam penyampaian pesan. Dengan kata lain, teknik adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran sumber belajar. Berupa teknik yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajar adalah ceramah. Nah, terus juga ada lingkungan. Latar adalah lingkungan di mana lingkungan sekitar memberikan kesempatan yang luas kepada pembelajar untuk memperoleh keterampilan yang kompleks dan kemampuan melalui pengamatan terhadap tingkah lakunya. Nah, terus juga lingkungan adalah tempat di mana saja orang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku, maka dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya itu perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan juga merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar. Lingkungan dapat berperan sebagai sumber belajar, tetapi juga membuat pembelajar merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak harus selalu keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruangan kelas untuk menghemat waktu dan biaya. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati dengan seluruh indera, mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasikan, membuat tulisan, dan membuat gambar atau diagram. Oke, selanjutnya secara umum menurut Ken dan Smil, sumber belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada sumber belajar berbasis manusia. Manusia merupakan sumber belajar tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan dan informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila
Tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya, media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Sehingga sampai dewasa ini, dunia pendidikan pada umumnya masih mengandalkan manusia sebagai sumber belajar yang efektif, karena faktor penting dalam pembelajaran dengan sumber belajar manusia adalah rancangan pembelajaran yang interaktif. Fungsi pembelajaran interaktif yaitu mendorong partisipasi siswa dan jika digunakan dengan baik dapat mempertinggi hasil belajar dan pengalihan pengetahuan. Yang kedua ada sumber belajar berbasis cetakan. Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, makalah, dan lembaran lepas. Teks berbasis cetakan menuntut 6 unsur yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, dan ukuran huruf. Yang ketiga, ada sumber belajar berbasis visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual menampilkan material dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor karena melalui media ini, perangkat lunak yang melengkapi alat proyeksi ini akan dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi yang diinginkan. Contohnya foto, gambar, poster, kartun, grafik, diagram, peta, dan lainnya. Yang keempat, ada sumber belajar berbasis audiovisual. Sumber belajar audiovisual disebut juga sebagai media video. Video merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam media video terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio kemungkinan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan penciptakan pesan belajar melalui bentuk visualisasi, contohnya film bersuara, video, televisi, soundslide, dan lainnya. Yang kelima, sumber belajar berbasis komputer. Komputer memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction. Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatannya meliputi penyajian informasi, isi materi pelajaran, latihan, dan atau kedua-duanya. Dan yang terakhir, yang keenam, perpustakaan sebagai sumber belajar. Hampir di setiap sekolah atau perguruan tinggi, mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, terdapat perpustakaan sekolah. Perpustakaan menyediakan bahan-bahan pustaka berupa barang cetakan seperti buku, majalah atau jurnal ilmiah, peta, surat kabar, karya-karya tulis berupa monograf yang belum diterbitkan, serta bahan-bahan non-cetakan seperti mikrofis, mikrofilm, foto-foto, film, kaset, audio atau video, lagu-lagu dalam periringan hitam, rekaman video, dan lain-lain. Oleh karena itu, perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk memperoleh informasi dalam berbagai bidang keilmuan, baik untuk tujuan akademis maupun untuk rekreasi. Oke, selanjutnya yaitu ada seorang ahli bernama Khan mengklarifikasi sumber belajar menjadi dua jenis. Yang pertama ada sumber belajar online dan yang kedua ada sumber belajar offline. Nah, dalam sumber belajar online meliputi yaitu multimedia archive, frequently asked question atau FAQs, glossarium, e-books, kamus, kalkulator, daftar bacaan yang direkomendasikan, perpustakaan digital, pakar online, surat kabar, dokumen, dan juga lainnya. Sedangkan dalam sumber belajar offline meliputi buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, karya referensi, dan juga dari pakar.
Kemudian ada kriteria dalam memilih sumber belajar. Menurut Prastowo tahun 2015, ia menyampaikan bahwa kriteria untuk sumber belajar yang berkualitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kriteria umum dan yang kedua ada kriteria khusus. Dalam kriteria umum, pemilihan sumber belajar yang berkualitas itu ada 4. Yang pertama yaitu ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapat sumber belajar berkualitas yang sesuai kebutuhan dengan alokasi dana yang seminimal mungkin. Yang kedua, ada praktis dan sederhana. Sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sulit diadakan. Yang ketiga, mudah diperoleh. Sumber belajar harus mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu, dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga peserta didik juga dapat mudah memanfaatkannya. Yang keempat, ada fleksibel dan kompatibel. Sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Nah, yang kedua yaitu dalam kriteria khusus yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas ada 5. Yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran, yang artinya ialah sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Yang ketiga ada sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya yaitu sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat, serta diteliti dan sebagainya. Yang keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Nah, selain kriteria yang telah dibahas, upaya memperoleh sumber belajar yang baik dapat dilakukan dengan melalui perancangan yang dilakukan oleh seorang guru.